Alhamdulillah. Kurang semangat pecahnya sekali lagi. Apa kabar? Dulur galau. Nah, Cik Arin apa kabarnya? Alhamdulillah baik nih Mang Uju. Oke, aku baik juga alhamdulillah. Tidur tak semalam nyenyak? Nyanyi Mang Uju, juga. aduh. Apalagi di Hotel Herper ini ya. Galau tak pertemuan sekali lagi di Herper? Boleh. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan dulu Bapak selamat datang kepada Bapak Mirwansa SKM MKM selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Bapak. Selamat datang juga kepada Bapak Dr. Handes Darmadi selaku PLH Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Serta selamat datang kepada pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak Ibu peserta Sarasan Kearifan Lokal Sumatera Selatan 2021. Dan kita ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta Kabupaten se-Sumatera Selatan. Tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Popor dulu lah ya. Oke, kita bakar dulu semangatnya ini. Kita semangat dulu lah, kacanya udah semangat ini. Bapak Ibu ketika kita bilang TBO jawabnya ya, ya, gitu ya. Baik, kita mulai. TBO ya, kurang kenceng, tidak sarapan ya. TBO ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Kita dalam Cik Erin pada hari ini kita nih ada acara sarasehan kearifan lokal. Iya, Mang Uju. Cik Erin ini tahu dah kearifan lokal itu apa? Apa itu Mang Uju? Nah, kearifan lokal itu adalah gagasan atau nilai-nilai pandangan masyarakat budaya yang dianggap baik, yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat secara turun-temurun. Jadi selalu diteruskan. Nah, itu. Tapi beberapa kearifan lokal yang sudah mulai hilang. Ini ada tahu tak Cik Arin? Apa baik itu Mang Uju? Kalau di Oki tempat kami itu ada yang namanya bekarang iwa. Bekarang iwa. Bekarang iwa itu ngumpul ke iwa dari banyunya pasang dikurung pakai bambu, kemudian dikumpul ke bareng-bareng panen, terus duitnya untuk bangun tempat ibadah atau sarana-sarana umum zaman dulu seperti itu. Sekarang lah dimiliki oleh wong pribadi-pribadi yang banyak duitnya. Nah, itulah hilang bekarang iwa. Ada lagi Cik Arin, yang kedua yang sumber kearifan lokal yang mulai hilang, tradisi tepung tawar. Tahu tak Cik Arin tepung tawar apa tuh? Kalau kita nak nikahan, kalau kita nak sunatan, kalau nak nyokong Buddha, itu tepung tawar itu masih dipakai. Cuman mas sekarang mungkinlah mulai hilang, ada beberapa daerah baik. Ada lagi dari lahat, bener dah lahat ini ya? Aku pernah dengar, pernah baca sedekah rami. Asik Pak Nah itu kearifan lokal juga. Dan yang galak sudah hilang sekarang ini adalah kearifan lokal ngobeng. Tahu tak ngobeng? Bukan ngobeng motor, bukan. Ngobeng itu makan bareng-bareng Bapak. Sekarang ada katik lagi lah, sudah mulai ke barat-baratan, Perancisan. Itu ngobeng dulu, jadi makan bareng-bareng kalau sedekahan itu Bu. Mungkin ada beberapa daerah Oku Timur, Oku Selatan, caknya masih pakai obeng itu. Baik, Bapak Ibu Cik Arin yang berbahagia, biasalah ya sebelum acara kita buka, kita inilah sudah menjadi adat Sumatera Selatan itu ada tari persembahan. Tapi kita ingat dulu Bapak Ibu, HP-nya di silent ke dulu, dimati ke dulu supaya acara kita hikmat pada pagi hari ini ya. Dan tak lupa juga acara ini dilangsungkan secara live streaming di Instagram, Facebook, dan YouTube Program Kreatif. Dan Facebook dewek-dewek juga. Biasanya streaming langsung ya. Baik Bapak Ibu hadirin peserta, sebelum acara inti kita mulai, kita ingatkan lagi kita akan saksikan persembahan. Tari persembahan tepak siri dari Sanggar Program Kreatif. Selamat menyaksikan. Tarian yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan.
AM selaku Kepala Dinas Sosial berkenan untuk menyicipi siri sebagai tanda ucapan selamat datang di kegiatan Sarasehan Kearifan Lokal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Hotel Harmon Palembang 10 Juli 2020. Dan berkenan kepada yang sebagai tanda juga ucapan selamat datang di acara Sarasehan Kearifan Lokal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Selanjutnya tanja diberikan kepada Bapak Dr. Andes Adi Darmadi selaku PLH Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengenakan tanja dan gandi sebagai oleh-oleh atau hadiah dari panitia Sarasehan, yaitu berupa tanja, gandi, Iya, terima kasih, tepuk tangan hadirin sekalian. Belaga tak? Ya, cantik-cantik ya, itulah gadis Palembang ya. Masya Allah. Itu tadi dari mana tadi? Apa Dari Maju? Pordam Kreatif ya? Ya, Oh, sangat Pordam Kreatif luar Pordam biasa Kreatif. ya. Itu anggota Pordam. Cak Arin ada pantun ini. Kalau Boleh, jenggot tetangga kita ada boleh. pantun tidak ya? Oke. Hujan rintik beteduh di butik. Cakep. Ngidupi rokok, hujannya reda. Cakep. Betul. Deg-degan nih. Penarinya cantik, tangannya cantik. Tangannya lentik. Penarinya cantik, tangannya lentik. Oh. Tahu lentik tak? Cak udang dalam sangke. Mulut. Ulangi. Oke. Hujan rintik beteduh di butik. Cakep. Ngidupi rokok, hujannya reda. Cakep. Penarinya cantik, tangannya lentik. Lanjut. Siapa yang nyingok pasti terpesona. Asik. Kayak yang mau kita Iya. nih. Ada pantun dah? Ada juga Ya, so tuh. Palembang ini galak, Palembang ini galak berkelakar betok. Tidak kalah sama Tidak Maju. kalah, laju. Oke. Bulu Batok, daerah Rambang. Cakep. Manis sekali, kate duonyo. Nyelanian. Selakar betok, khas Palembang. Menghibur hati, buat ketawa. Nah, dikit tepuk tangan. Nanti bagus ngomong. Baik ya. Sikok lagi. Boleh. Daun salam, daun pepaya. Cakep. Lanjut ke. Oh, aku lanjut. Iya, aku lupa. Oke. Daun ubi, daun ketu. Ngapa daun-daun galau? Percaya ganti pula, jangan daun. Ya ganti ya, oke ganti. Oke, ganti. Daun salam, daun pepaya. Cakep. Terselip di bawah batu. Izinkan seiring dengan salam pembuka. Izinkan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mirwansyah SKM MKM selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Adi Darmadi selaku
PLH Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dan tak lupa juga hadirin Bapak Ibu peserta Sarasehan Kearifan Lokal tahun 2021 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia Jola kita dapat berkumpul pada acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam marilah selalu kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pembawa agama Islam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin peserta Sarasehan, saya Mang Uju Dan saya Syarin akan memandu acara pembukaan Sarasehan Kearifan Lokal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 mengusung tema Membangun Daerah dan SDM Tangguh yang Bersinergitas dalam menjaga keutuhan NKRI, berbingkai budaya dan kearifan lokal. Hotel Helper Palembang tanggal 10 Juni 2021 dimulai. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, untuk mengambil berkah acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa juga untuk mengambil keberkahan pada acara ini, kita akan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Denny Tarmizi. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dan dimohon yang lainnya untuk menyesuaikan. Al-Fatihah ila Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Hotel Helper Palembang ini kami hendak menyelenggarakan acara Sarasehan Kearifan Lokal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Dengan mohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang mohon mempersatukan kami, mohon perkuatkan persatuan di antara kami, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan, rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Pelopor Perdamaian. Hadirin dimohon untuk berdiri.
saksi bagiku itu langkah pasti. Hari esok adalah milik kita, bersama berdamaian kebanggaan bangsa. Tegakkan kita untuk keharmonisan menuju Indonesia damai. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu perdamaian. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu perdamaian. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, selanjutnya laporan panitia oleh PLH Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Bapak Dr. Andes Adi Darmadi. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, sebelum kami menyampaikan laporan, terima kasih kepada panitia penyelenggara. Biasanya kerahasiaan kearifan lokal ini tiap tahun berubah, Pak. Jadi tahun ini setting seperti ini banyak kejutan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Jabat Struktural Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, para narasumber daerah, saat ini belum yang hadir hari ini, setelah ini, kemudian para moderator dan praktisi, dan yang saya hormati juga para peserta kegiatan ini. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan Sarasehan Kearifan Lokal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001. Bapak Kepala Dinas serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami atas nama penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan dengan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut. Data terkait dengan potensi atau konflik yang diperkirakan akan terjadi di masing-masing kabupaten kota. Jadi perlu kami sampaikan, Pak, sebenarnya pada saat saya masih di seksi PSKBA dulu, kami mintakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik atau daerah yang mempunyai potensi konflik seperti itu. Dan kaitan dengan itu, kita setiap tahun dari Kementerian Sosial ada bantuan serasiat sosial, kemudian kearifan lokal seperti itu, dengan harapan kalau kita sudah mempunyai data terkait dengan daerah-daerah potensi konflik, jadi daerah itulah yang menjadi tujuan dari bantuan yang akan diberikan. Menyamakan persepsi tentang nilai-nilai kearifan lokal, integritas, toleransi, dan kebersamaan agar terwujudnya hubungan dan interaksi sosial yang dinamis dalam masyarakat, serta sebagai media pertemuan untuk mensinergikan dan mensosialisasikan penguatan dalam masyarakat. Sumber dan praktisi yang akan memberikan menyampaikan materinya nanti mungkin akan disampaikan juga mungkin daerah yang berpotensi rawan konflik tadi, Pak. Dengan harapan itulah yang menjadi
dari kawan-kawan di Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk kira-kira di masing-masing daerah di mana daerah yang menjadi potensi atau rawan konflik. Kemudian metode yang dilaksanakan curah pendapat, diskusi, pentas budaya atau testimoni dan tanya jawab. Fasilitas yang diberikan kepada peserta yaitu konsumsi, akomodasi, uang harian, transport, perlengkapan peserta, sertifikat atau piagam. Bapak Kepala Dinas serta hadirin berbahagia, di hadapan Bapak telah siap peserta untuk mengikuti kegiatan Sarasian Kearifan Lokal ini. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian laporan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andres Adi Darmadi telah memberikan laporannya. Bapak Ibu hadirin peserta yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Namun sebelumnya kita tampilkan tari kreasi dari Sanggar Pordam Kreatif. Kepada adik-adik kami persilahkan. Silat manikan di baju semangkatan dia menangis semangka jula silat manikan di baju semangkatan dia menangis semangka jula Cuplah semuanya tenggelam membuka tonjong kuda empong lera sopong guyung dole aki sir pong dole kopong sir pong dole kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan apinya cangcurupa rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi.
Tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik dari Sanggar Kodam Kreatif. Iya. Tadi aku dengar lagu-lagu tadi, Cik Arin. Lagu-lagu apa yang di situ tadi? Oh, banyak itu. Lagu-lagu dari dari seluruh Indonesia. Indonesia. Yang aku ingat Yamko Rame Yamko. Aku ingatnya lagu Bali Kecak tadi. Cak itu sebenarnya dari Palembang gitu. Cak apa lah ya? Cak dia tuh lah. Baik, Bapak Ibu peserta sarasehan kearifan lokal yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Yang terhormat Bapak Mirwansa SKM MKM, waktunya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caknya lemak dipegang baik. Yang saya hormati pejabat dinas sosial yang hadir ini, Kepala Bidang Lenjamsos, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Kepala Bidang Resos, Tuan Rumah, mana Bu Tuan Rumah, Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Sosial, Bu Mary, peserta dari seluruh, ini berapa kabupaten Pak Di? 17 ya? 17. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini yang cukup mewah dalam acara serasian kearifan lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak telah hadir. Ini baru acara dimulai. Saya lanjutkan dalam rangka kearifan lokal. Kearifan lokal pada intinya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, bahwa bencana sosial itu banyak terjadi di mana-mana. Bencana sosial ini akibat ada ketidakpahaman atau terjadi perbedaan silang pendapat, kadang-kadang bersinggungan dengan silang pendapat terhadap agama, silang pendapat terhadap suku, kemudian ras dan lain sebagainya. Maka itu kadang-kadang diperdebatkan. Yang kedua, banyaknya informasi-informasi yang harus kita sikapi. Bagaimana harus kita sikapi? Misalnya dari media sosial. Media sosial, bagaimana kita menyikapi media sosial nggak bisa kita tolak. Kehadiran media sosial yang ada sampai ke, jangankan ada di kabupaten, sampai ke dusun pun HP ini sudah tahu. Nah ini bisa tidak kita tolak? Nggak bisa. Pada kesempatan kali ini, kenapa muncul kearifan lokal? Ada kalanya suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan hanya diskusi atau hanya oleh kepala desa dan sebagainya. Dulu kita sering melihat kearifan lokal ini adalah salah satu media untuk bagaimana menyelesaikan secara konflik dengan kearifan lokal tersendiri. Misal, kalau di dusun itu banyak pemecahan masalah itu diselesaikan di pucuk pance. Mau pance, ngolah tahu pance. Di pucuk pance sambil ngopi, cerita dan lain sebagainya. Itu di sanalah wadah kita adalah untuk ngobrol dan lain sebagainya, untuk kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan. Aku dulu kalau masih kecil sering diingatkan oleh orang tua, dan orang tua itu tidak pernah mengatakan itu yang sesungguhnya, selalu berandai-andai. Berandai-andai itu misalnya demikian, nak jangan duduk di depan pintu. Kalau betino
tidak laku katanya. Itu salah satu ungkapan. Padahal kalau kita lihat, kenapa duduk ini, kalau kita aplikasikan sekarang, kenapa tidak boleh duduk depan pintu? Kalau ada depan pintu, siapa tamu nak datang? Kalau sudah kita halangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di kampung saya sering mengatakan, kampung saya itu kalau musim ikan sering jalo ini Pak. Nah, untuk menjaga jala itu supaya jangan robek, orang tua itu selalu bilang, jangan mainkan jala, nanti dimasuki buaya. Jadi ini yang memberikan ke pacak perjung ini. Ayo, kalau di Oki Sailin, gitar tunggalnya, lagu Sailin gitar tunggal itu kalau dinyanyikan itu sangat syarat dengan makna. Tidak pernah melapaskan lagu itu langsung ke tujuan. Pasti ada andai-andaiannya. Karena sosial, akibat bencana sosial ini, setelah ini dilaksanakan, saya minta seluruh dinas sosial pakai pelopor perdamaian. Pelopor perdamaian setiap kabupaten tolong dihidupkan kembali. Nah, inilah salah satu cikal bakal. Oleh karena itu, pelopor perdamaian sesuai dengan Mas siap beraksi walau panas terik matahari. Jadi kalau beraksi itu harus terik matahari dan sebagainya. Ini ciri khas daripada bencana sosial dengan penggunaan ini pelopor perdamaian. Kan bisa, walaupun bencana alam terjadi, pelopor perdamaian juga bisa beraksi. Di mana posisi beraksi? Posisi dalam pelopor perdamaian nggak di mana? Layanan dukungan psikososial atau LDP. Nah, hal-hal yang sekecil-kecil itu yang sebenarnya yang kita hidupkan kembali di dinas sosial. Kalau Tagana, kenapa? Saya sering mengatakan kenapa Tagana harus hadir. Tagana harus hadir dalam posisi bencana alam. Sebetulnya dia itu bukan mengatasi bencana. Ketika orang panik, Tagana harus datang. Apa yang paniknya? Yang pertama mengatasi perut. Kalau perutnya sudah berisi, lah kenyang, ganti pikiran lain. Ketika itu konflik terjadi, pelopor perdamaian harus siap dengan psikososialnya. Bagaimana? Jadi masuknya dengan psikososial harus dengan menggunakan ini tadi, kearifan lokal. Tidak bisa kita masuk ke suku adat Wong Lahat, kita menggunakan adat Palembang. Kadang-kadang tidak masuk. Tapi kalau kita begitu ada masalah konflik, ada di suatu tempat dan sebagainya, kita menggunakan kearifan lokal setempat atau menggunakan budaya setempat, mudah-mudahan ini bisa masuk gampang. Kenapa? Seluruh masyarakat Indonesia ini masih budaya timur. Tidak enak dengan orang tua, tidak enak dengan tetangga. Kalau tidak memunculkan kearifan lokal, ini sering saya ungkapkan. Kalau bapak-bapak ibu sekalian ada kendaraan, cobalah kendaraan kamu itu yang manual. Semuanya kamu pijak. Rem kamu pijak, gas kamu pijak, kopling kamu pijak, apa yang terjadi? Yang terjadi cuman bukan berjalan, ngaumai. Suara besar berjalan tidak. Kalau ada ungkapan dari Pak Adi Darmadi itu kemarin, begitu diengkol susah, ya, berkeringat, lah hidup, digas kuat-kuat, tidak berjalan. Nah, karena itu, kenapa kita menggunakan kearifan lokal? Kalau sama-sama kita ngotot dan sebagainya, apa yang akan kita selesaikan? Makanya itu menggunakan kearifan lokal. Konflik bencana sosial ini lebih mengarah ke sarah. Nah, jangan sampai mengarahnya sampai terjadi mengarah ke sarah itu. Nah, ini dengan adanya serasian kearifan lokal, saya berharapkan seluruh kabupaten kota dapat menginventarisir apa-apa sih yang menjadi konflik bencana di lapangan. Agar kita bisa memetakan kalau di pagar alam dengan
Pagarala, Empat Lawang, Lahat, bagaimana, Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, kondisinya bagaimana, kemudian Muara Enim, sini dan sebagainya, bagaimana cara kita bisa memetakan kondisi-kondisi itu. Mudah-mudahan dengan serasian kearifan lokal ini dapat membantu masyarakat dalam pecahan masalah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat belajar, selamat mengikuti. Mudah-mudahan tetap menjaga protokol kesehatan. Masih pakai masker, sering-sering cuci tangan. Itu harus dilakukan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serasian kearifan lokal Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tidak duduk terlebih dahulu, dimohon kepada Bapak beserta Bapak Dr. Andes Adi Darmadi, dan juga sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kabinda Sumsel Bapak Brigjen Armansyah Sarjana Hukum, selamat datang, dan sekaligus Bapak dipersilakan juga untuk mendampingi pemukulan gong sebagai tanda pembukaan acara Sarasehan Kearifan Lokal. Sekali lagi kami mohon berkenan Bapak Mirwansyah SKMKM dan Bapak Dr. Andes Adi Darmadi serta didampingi Kabinda Sumsel Brigjen Armansyah Sarjana Hukum. Terima kasih Bapak. Dengan demikian acara Sarasehan Kearifan Lokal resmi dibuka. Selanjutnya adalah penyerahan perlengkapan peserta secara simbolis yang akan diwakilkan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Ali, SH MGA MM, perwakilan Dinas Sosial Kota Pagaralam, dan Ibu Siska Elpitasari SPD, perwakilan dari Sanggar Seni Maipa Kabupaten Empat Lawang. kepada yang dipanggil dan terhormat kami silakan. Dan selanjutnya berkenan Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan tanda peserta yaitu berupa tanjak dan gandhi Benar sekali, Haji. serta baju yang sudah dikenakan oleh peserta dan get body Ya, sebagai tanda peserta Sarasehan Kearifan Lokal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Dilanjutkan dengan foto bersama. Iya. Wah, tadi udah dikasih tanja. Sudah dikasih tanja, sudah dikasih gandhi, baru acara kita sudah resmi ya. Iya, benar sekali. Bapak Ibu hadirin peserta yang kami hormati, sudah berujung acara kita Cek Agrim pada hari ini. Iya, benar Mang Ojo. Kita nak tutup dulu. Iya. Kalau ada banyak salah. Kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Nah, sebelum kita tutup berpantun dulu. Oh, Ya. lagi Mang Ojo. Pantun lagi. Pantun lagi. Buka dulu masker nih susah. Aku nak berpantun Cak Arin. Boleh, boleh. Pantun ini nak ku khusus ke Untuk Pak Kadis. Wah. Nah, aku ada pantun untuk Pak Kadis. coba. Maaf sebelumnya tapi. Hari ini hari Kamis. Iya. Bener ya? Iya. Benar. Ulangi. Hari ini hari Kamis. Cakep. Pergi ke pasar beli iwak siamis. Oh. Tahu iwak siamis? Iya. Tahu Pak ya? Iya. Nah,
Memang Pak Herwer Sah ini uangnya manis. Sebab dia ada kumis. Maaf Bapak. Baik, sikok lagi. Boleh. Lanjut, Cerin. Oke. Daun salam. Oh, daun salam? Sudah daun salam. Jangan Jambu salam biji, lagi. Cerin. Nah, jambu jangan biji. salam daun-daun terus. Jambu. Baik. Kita lagi ya. Oke. Jambu biji, jambu kelotok. Oke. Makanya sahut we putu. Kami ucapkan sebagai kata penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama kepada seluruh peserta. Disilahkan untuk menempati. Salam. Tidak move on dari daun salam. Nah, pantun juga. Oh, boleh Pak. Bukan pantun. Tadi ini kearifan lokal. Saya juga dengan Pak Bin ini kan gimana kearifan lokal di Sumatera Selatan. Tadi yang saya bilang berjung. Coba dulu tampilkan Mama anu berjung. Sekarang aku udah pergi soalnya. Request. Iya, Ibu Cerin, ternyata Pak Kadis requestnya sekarang. Memang ada, tapi nanti kita acara berita tidak apa-apa. Gitu permantaan Pak Kadis kita silahkan. Oke. Bapak Ibu sebelum foto bersama, mari kita saksikan sambil menikmati kopi break. Berjung dari Berjung tadi. Iya. Dari kearifan lokal Maifa. Maifa dari 4 Lawang. Oke. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan rajungan dari daerah Ampar Lawang. Menghibur kalian bagi saweran, menghibur kalian bagilah saweran. Makan tempe di toko bicek, makan tempe di toko bicek, asalnya ikan, asalnya ikan, asal
Bapak Mirwansa, Bapak Mirwansa, jemonyo lincah. Maka lepang di pinggir jalan, maka lepang di pinggir jalan, di dalam sarang, di dalam sarang, di dalam sarang, di pengalaman. Bapak Kabid Sumatera Selatan, ada lampu, lampu padam, ada lampu, lampu padam, melinyu baru, melinyu baru, melinyu baru, obah mentoto. Bapak Pardam Sumatera Selatan, monyo calan, cemonyo calan, dan juga alam. Jemonyo calan, cemonyo calan, dan juga alam. Buah ceri dengan buah sembilan, terima kasih, terima kasih, jangan lupa ngundang lagi. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin semuanya. Waduh. Cakep nian. Banyak saweran Banyak tuh. sawerannya. Kami ini MC nah, MC nah sawer juga. Kalau nian kan. Bapak Ibu peserta sarasehan silakan untuk foto bersama selanjutnya. Silakan untuk Bapak Ibu peserta dulu, nanti menyusul untuk pejabat-pejabat dan kepala dinas yang lainnya. Bapak Silakan. Ibu peserta dimohon untuk Kepada panitia untuk panggung. persiapan. Seluruh kabupaten kota ini lebih kurang itu 1.200-an. Kearifan lokal ini yang pertama, kalau Bapak lihat pada saat orang datang itu ada namanya tari sambut. Tari sambut kita diperkenankan ada kotak dan sebagainya untuk mencicipi salah satunya sirih. Sirih itu juga Pak biasanya digunakan pada saat di samping apa namanya tamu datang, ada juga digunakan untuk pada saat lamaran Pak, antara mempelai laki-laki dan perempuan. Ada berejung, ini mirip-mirip berejung ini kalau di Ogan itu berandai-andai, kalau di Oki namanya tarik sailin, dan ini Pak gitar tunggal. Nah ini adalah lebih terfokus kepada apa namanya itu arahan-arahan kepada anak-anak muda untuk dapat berpetata petiti. Nah biasanya ini disampaikan pada saat acara pernikahan Pak. Jadi acara pernikahan kalau di kampung ada juga Pak, tapi sekarang udah nggak bagus, nggak digunakan lagi.
Jadi pengantin baru itu kalau di Ogan Pak disuruh ngurut orang tuanya. Nah pada saat ngurut itulah orang tuanya itu akan bercerita bahwa mengarungi mahligai rumah tangga itu demikian. Nah mudah-mudahan ini dengan kearifan lokal. Nah sekarang kearifan lokal ini kita gunakan bagaimana pemecahan masalah. Karena ini kearifan lokal inilah yang lebih gampang masuknya ke masing-masing tempat. Karena di Sumsel ini Pak bahasanya berbeda-beda, gayanya berbeda-beda. Makanya lebih tepat kalau kita menggunakan kearifan lokal. Mendo itu Pak rajanya bukan laki-laki. Pengambil keputusan adalah perempuan. Nah sekarang ini apakah perempuan masih digunakan? Masih, namanya Tugu Tubang. Jadi Tunggu Tubang di Semendo itu masih tetap ada Pak, walaupun posisinya kadang-kadang di tempat-tempat jauh. Jadi kalau kita pulang kampung Pak, kita pamit dulu dengan Tunggu Tubang, woi kami nak balik dan sebagainya. Nah ini Tunggu Tubang inilah yang merekomendasi, dan Tunggu Tubang inilah yang menguasai semua harta. Itu kalau di Semendo, kalau di Ogan lain lagi. Itu Pak yang cerita singkatnya, banyak yang hal-hal yang masalah kearifan lokal di Sumatera Selatan ini dapat digunakan sebagainya. Saya kira itu Pak saja Pak, mungkin dalam kesempatan ini juga nanti Pak Adi Darmadi bisa memandu ya. Memandu, minta maaf Pak, saya masih ada jadwal yang harus saya selesaikan juga. Mudah-mudahan ini dari BIN nanti bisa koordinasi. Yakin Pak, tekankan satu bahwa tidak ada dinas sosial tanpa menggunakan identitas 1 Tagana 2 Pordam. Kalau itu yang lainnya mengatasnamakan Pordam, Pordam bajunya demikian Pak, baju ini. Coba tegak dulu sini ini, awak tuh. Nah, ini pelopor perdamaian. Nah, satu lagi ada Tagana namanya Pak, Taruna Siaga Bencana. Nah, kalau identitas kami dinas sosial inilah Pak. Sekali lagi saya mohon pamit Pak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.